Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ismail Sidik. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 3C. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS mata kuliah etika dakwah yang ditugaskan berupa video. Langsung saja tanpa basa-basi kita lanjut ke baik. Di nomor pertama, etika secara bahasa yaitu lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini tuh sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Lanjut ada dakwah. Secara etimologis menurut para ahli bahwa kata dakwah itu berakar daripada kata da'a yad'u da'watan yang artinya adalah mengajak atau menyerukan. Secara terminologis pengertian dakwah ialah mengajak ataupun menyeru pada manusia agar menempuh kehidupan di jalan Allah. Selanjutnya ada ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama adalah tujuan dakwah, mengislamkan orang kafir, meningkatkan kualitas orang Islam, dan menyebarkan kebaikan dan mencegah kemaksiatan. Yang kedua ada subjek dakwah atau dai, mendalami Al-Quran dan hadis, memahami keadaan masyarakat, ikhlas dan berani mengungkapkan kebenaran dan satu kata dengan perbuatan. Yang ketiga ada objek dakwah. Objek dakwah ialah mad'u. Karakter mad'u juga berbeda-beda. Ada yang aktif terhadap materi dakwah yang sedang disampaikan, ada yang pasif tidak menerima namun tidak menolak, hanya bersikap acuh, serta antipati, menolak secara terang-terangan dakwah yang disampaikan oleh dai. Yang keempat, metode dakwah. Dalam berdakwah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya metode dakwah bil al-hikmah atau biasa disebut dengan bijaksana, artinya tidak antem kromo modilah hasanah. Metode ini paling sering dilakukan yakni dengan ceramah, terakhir mujadalah, biasanya dilakukan para akademisi dengan cara diskusi atau tanya jawab. Yang kelima ada media dakwah. Dalam berdakwah ada beberapa media yang dapat digunakan, antara lain lisan. Ini wasilah dakwah yang paling sederhana, yang lidah dan suara tulisan. Media dakwah ini menggunakan buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Audiovisual yaitu alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau penglihatan, dan bilhal dengan perbuatan ialah yang berupa contoh baik. Dan yang terakhir yaitu materi dakwah, apa yang ingin disampaikan dai kepada mad'u untuk menuju jalan yang baik. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Ada 4 landasan etika dakwah. Yang pertama ada landasan teologis. Ciptaan Allah yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling sempurna imannya pasti baik akhlaknya. Jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan juga tertuang dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lanjut ke nomor 2 ada landasan filosofis. Mengapa manusia harus beretika atau bermoral? Manusia yang baik terdiri dari unsur benda hidup atau berkembang, nafsu, akal, dan moral. Kekuatan moral itu dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia itu menjadi lebih bermakna. Karena manusia makhluk yang berakal, segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Menurut landasan filosofis, etika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma-norma acuan dalam melaksanakan dakwah.
Menurut filosof Immanuel Kant, kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Nah, pada moral manusia menemukan hakikat kemanusiaannya begitu. Nah, lanjut ke nomor 3. Secara formal, etika dakwah dikenal sejak 2003 di Fakultas Dakwah. Nah, etika dakwah tuh masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah, yang dimana etika ini tuh merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi dakwah yang mengkaji tataran ilmu kalam, aspek nilai dan norma-norma acuan dalam aplikasi dakwah. Nah, yang terakhir ada landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan makhluk lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Moral mutlak berlaku bagi manusia dalam hidup bersama. Lanjut ke nomor 3. Pendekatan dakwah mengacu pada berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam dakwah Islam. Nah, salah satu subtopik dalam topik yang lebih luas ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengajaran dan pendidikan, yang dikenal sebagai tarbiyah. Tarbiyah adalah pendekatan dakwah komprehensif yang menekankan pentingnya menumbuhkan pengetahuan dan memelihara individu untuk mengembangkan fondasi yang kuat dalam iman dan pemahaman mereka tentang Islam. Nah, selanjutnya ada teorinya. Teori etika adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip moral dan etika konteks dakwah. Nah, dakwah sendiri merupakan upaya untuk menyampaikan tujuan memperbaiki kehidupan mereka secara moral dan spiritual. Nah, dalam konteks ini, teori etika dakwah menjadi penting karena memberikan pedoman bagi para dai atau pendakwah dalam melaksanakan tugas mereka dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Lanjut ke nomor 4. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun jenis-jenis norma, yang pertama ada norma agama. Norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama, yang dimana norma ini fungsinya sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan. Nah, jadi norma agama ini tuh bersifat mutlak dan mewajibkan untuk umat agama tersebut tuh taat gitu dengan norma yang berlaku. Contohnya, norma agama Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Nah, yang kedua ada norma hukum. Norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Nah, fungsi norma ini tuh adalah agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Nah, contohnya tuh tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, membunuh, menipu. Setiap warga itu jadi wajib membayar pajak, juga memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan. Nah, yang ketiga ada norma kesusilaan, yang dimana ini adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Nah, fungsi norma itu adalah pegangan hidup dalam melaksanakan dan moral dalam rangka menghargai hak dan martabat orang lain. Contohnya tidak melakukan perzinahan atau melakukan pelecehan yang sebagainya begitu. Dan juga norma kesopanan, yang dimana norma ini adalah berdasarkan tingkah laku yang ada di masyarakat. Norma itu ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan seseorang yang harus bertingkah laku dengan wajar lah gitu. Contohnya meminta maaf ketika melakukan kesalahan, ya seperti itulah. Selanjutnya ada uf ya. Uf itu berasal dari kata arafah yang mempunyai arti derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal dan atau diketahui. Uf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Jadi menurut fuqaha, uf itu adalah suatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Nah, adapun penggunaan uf ini dalam Quran surah Al-A'raf ayat 99. Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Ujul ufawa wal umru bil
urufi wa rid wa anil jahil ya, yang artinya dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, Allah itu menyuruh supaya kita tuh menggunakan kata itu dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Jadi ayat tersebut tuh dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat lah gitu. Adapun macam-macam dari segi objeknya itu ada fi'li dan amali. Kalau dari segi cakupannya ada am dan khos. Kalau dari segi keabsahannya ada sohi dan fasid. Baik, ke nomor terakhir, akhlak dai adalah akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Akhlak dai itu tercukup kepada bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat, dan tawakal. Nah, saya mengambil dalil yang rendah hati pada Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadu rahmanul ladzi yamshuna ala ardi hauna wa idahu wa bahum jahiluna qalu sama. Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, lalu ada aspek yang berpengaruh terhadap tarik dai terbagi menjadi dua bagian, yaitu penampilan atau fisik luar dan kepribadian penampilan dalam. Nah, penampilan dan kepribadian dai, penampilan luar meliputi pakaian, kata karakteristik fisik seperti ketampanan atau kecantikan. Kalau penampilan dalam itu kepribadiannya, sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.